Setiap orang pasti mendambakan sosok pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya. Namun sayangnya, sosok pemimpin seperti itu tidak pernah terwujud dalam sistem kapitalisme sekulerisme hari ini. Untuk itu pada tanggal 22 Desember 2024 diselenggarakan acara Risalah Akhir Tahun dengan mengangkat tema Kepemimpinan Sekuler Menyengsarakan, Kepemimpinan Islam Harapan Masa Depan di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tanggapan para tokoh muslimah terkait dengan hal ini? Mari kita simak inspirasi tokoh muslimah. Ya, pemimpin yang saya harapkan di mana dia sebenarnya bisa menjadi contoh yang baik untuk kita generasi Z begitu. Akan tetapi ternyata sekarang kalau kita lihat itu terbalik gitu ya. Yang dimana masyarakat yang seharusnya mengagung-agungkan pemerintah justru sekarang kecewa terhadap kezoliman-kezoliman yang terjadi. Kalau menurut saya, pemimpin yang pastinya itu tuh memperhatikan kondisi umat ya. Ya kalau dibilang bahasa kasarnya itu tuh bukan pemimpin yang mementingkan perutnya sendiri. Pemimpin yang memiliki profil Islami tentunya. Saya pengennya pemimpin itu yang bukan janji manis doang di awal, harus ada konsistennya, komitmennya, terus ada kerja kerasnya, sama yang paling penting itu strategi yang tepat untuk memimpin itu seperti apa gitu. Ya, tentunya sepakat sekali karena memang kan tujuannya di sana ketika dia berprofil Islam begitu ya, dia akan mengutamakan di sana standarisasinya adalah halal dan haram begitu, bukan dari kepentingannya mereka masing-masing yang dimana dibaluti akan nafsu begitu. Dan kalau kita lihat faktanya sekarang juga pemimpin kita sendiri bahkan yang mengecewakan masyarakat dengan cara apa? Kebanyakan korupsi dan janji-janji belaka yang mereka ucapkan tetapi tidak direalisasikan terhadap masyarakat. Sepakat banget sih, karena kan cuman Islam yang bisa kemudian melahirkan sosok pemimpin yang kita harapkan sebagai junnah itu sendiri. Iya, saya sepakat. Karena apa? Karena tadi dijelaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam itu sebagai ro'in, pelayan gitu. Jadi tidak hanya sebagai regulator, penyedia, ada penguasa sebagai penjual dan masyarakat itu, terutama Gen Z itu sebagai pembeli. Nah, kalau dalam Islam dia adalah pelayan yang melayani kebutuhan kita. Saya sangat setuju sekali. Ya, sepakat. Kenapa? Karena memang di masyarakat saat ini yang memang sistemnya sangat bobrok sekali, ya wajar misalkan menghasilkan masyarakat yang bobrok pula begitu. Jadi kalau dalam Islam itu kan itu memang sudah disterilkan begitu, yang dimana memang masyarakatnya juga Islami begitu, pemerintahnya juga Islami, dan mereka lah yang nantinya akan melahirkan generasi yang Islami pula. Kita pasti bisa menemukan perbedaannya, makanya kita pilih pemimpin yang benar-benar lahir dari sistem Islam, bukan dari sistem saat ini sih pastinya. Ya, saya sangat sepakat sekali bahwa kepemimpinan takwa, seorang pemimpin memiliki ketakwaan itu hanya lahir dari kepemimpinan Islam, tidak lahir dari sekuler. Karena apa? Jelas sekuler itu kan ketiadaan agama gitu. Sedangkan ketakwaan itu kita peroleh dari agama itu sendiri. Ya, tentunya menyuarakan ya yang mana yang hak dan mana yang batil seharusnya. Apalagi saya yang memang menggeluti sebagai seorang aktivis, ya seharusnya kita sebagai aktivis itu menyuarakan dengan sangat lantang akan masalah kebenaran dan kezoliman yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, saya seorang muslimah. Yang pertama, saya harus tentunya membutuhkan ilmu yang terlebih dahulu. Untuk mendapatkan ilmu, saya harus penuh dengan belajar Islam kafah. Kemudian setelah saya mendapatkan ilmu tersebut, kemudian saya sharekan, yaitu melalui video Islami. Saya coba dengan itu buat video pendek dengan singkat untuk mengajak teman-teman kita untuk ayo kita pakai kepemimpinan Islam kafah. Dan saya nantinya adalah seorang ibu. Dan tentu itu sebagai generasi muda hari ini dengan belajar Islam kafah, ketika saya nanti mempunyai seorang imam dan mempunyai anak-anak, itu yang saya akan didik nantinya, yaitu menjadi pemimpin yang akan menegakkan Islam di kemudian hari. Ini bisa disebut sebagai upaya, pastinya dengan jalan kita mengajak dakwah itu sendiri.
saya lebih ke keinginan untuk Gen Z itu bergerak ya, untuk bagaimana apa dalam kita memperjuangkan Islam itu sendiri. Tentu kita harus belajar. Nah, belajar akan Islam, kembali kepada identitas kita sebagai seorang Muslim, kemudian kita memperjuangkan. Berbagai permasalahan yang muncul hari ini hanya bisa diselesaikan jika pemimpinnya memiliki kriteria sebagaimana pemimpin di dalam Islam. Pemimpin tersebut adalah pemimpin yang tidak hanya menggunakan Islam untuk mengatur ibadah ritual, namun juga menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan. Dengan penerapan sistem Islam secara kafah dalam naungan khilafah, karakter pemimpin sesuai dengan Islam akan banyak dilahirkan. Bukankah ini yang umat harapkan